Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik bukan? Saya Rida Nugrahini akan memberi penjelasan mengenai materi SMA kelas 10 yakni teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Teks ini berupa pendapat atau tesis yang dikuatkan oleh argumen-argumen logis dan sesuai fakta untuk menguatkan suatu pendapat. Nah, tentunya teks eksposisi memiliki suatu tujuan yang memudahkan kita dalam belajar. Apa sih gunanya teks ini? Yaitu untuk menjelaskan suatu informasi agar menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga melalui teks eksposisi pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Lanjut ya. Teks eksposisi tentunya memiliki struktur dalam memudahkan kita untuk membuat sebuah teks ini. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis, yaitu bagian teks yang berisi pernyataan pendapat dari penulis. Dua, argumentasi, bagian yang memuat alasan untuk memperkuat argumen penulis. Tiga, penegasan ulang, bagian yang mengandung pernyataan simpulan untuk menegaskan kembali tesis yang telah dikemukakan di awal teks. Sampai di sini sudah paham? Tentunya teman-teman sudah mulai memahaminya ya. Nah, untuk membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya, tentunya teks ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berupa pendapat atau opini. Dua, menjelaskan informasi-informasi mengenai pengetahuan. Tiga, gaya informasi yang mengajak. Empat, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lima, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. 6. Penulisannya singkat, padat, dan akurat. 7. Penyampaian teksnya secara lugas serta memakai bahasa yang baku. 8. Tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. 9. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Dan yang ke-10, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konkretasi. Alat kontribusi maksudnya dalam teks eksposisi fakta disajikan sebagai alat yang berfungsi mendukung pendapat atau argumen yang dibangun penulis terkait tesis yang telah disampaikan.
Sementara alat konkretasi maksudnya dalam teks eksposisi fakta digunakan sebagai alat yang membantu penulis dalam mewujudkan pemikirannya tentang suatu hal. Hal ini dapat ditemukan pada bagian penegasan ulang. Teks eksposisi memiliki unsur-unsur kebahasaan yang mengandung di dalamnya. Yang pertama yaitu pronomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona atau persona tunggal, contohnya ia, dia, anda, dan pronomina non persona yaitu kata ganti bukan orang, atau pronomina petunjuk yaitu misalnya ialah, ini, itu, sini, sana, dan apa, mana, dan siapa. Dua yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata hubung digunakan dalam teks eksposisi ini untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi ini memiliki jenis-jenis ya. Yang pertama misalnya konjungsi waktu seperti sesudah, setelah, lalu, sebelum. Konjungsi gabungan yaitu serta dan dengan. Konjungsi pembatasan misalnya asal, kecuali, selain. Konjungsi persyaratan contohnya jika, apabila, bila mana. Konjungsi perincian misalnya ialah, adalah, dan antara lain. Kemudian kata leksikal. Kata leksikal diantaranya yaitu nomina yang mengacu kata benda, yang kedua itu verba yang mengacu perbuatan, yang ketiga adjektif mengenai sifat, dan yang terakhir adverbia yang mengenai informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, dan cara. Teks eksposisi juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu ilustrasi. Ilustrasi ini menggambarkan bentuk konkret dari suatu ide yang diilustrasikan mempunyai kesamaan sifat. Di dalamnya menggunakan frasa penghubung. Yang kedua yaitu teks eksposisi berita. Di dalamnya memberikan informasi dari suatu kejadian. Nah, sering ditemukan di surat kabar. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan. Perbandingan ini menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat, teks eksposisi proses. Jenis teks ini berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu. Yang kelima yaitu teks eksposisi definisi, yaitu berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam yaitu teks eksposisi pertentangan, yaitu berisi pertentangan antara sesuatu objek dengan objek lain. Biasanya menggunakan frasa penghubung, misalnya meskipun begitu akan tetapi dan sebaliknya. Nah, dalam memudahkan kita untuk menyusun suatu teks eksposisi, tentunya teks ini memiliki kaidah-kaidah penulisan.
Berikut kaidah penulisan dari teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Kedua, menentukan tujuan eksposisi. Tiga, memiliki data yang sesuai dengan tema. Empat, membuat kerangka karangan. Lima, pembahasan dengan menggunakan kerangka karangan. Dan yang terakhir, membuat simpulan. Nah, contoh dari teks eksposisi kali ini yaitu mengenai manfaat dari lidah buaya. Nah, teks ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1 menunjukkan tesis, paragraf 2 menunjukkan argumentasi, dan paragraf ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham ya. Mudah-mudahan materi ini memudahkan teman-teman dalam belajar. Dan jangan lupa untuk dicatat apabila ada yang penting. Terima kasih ya atas perhatiannya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.